Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, saya ini sedang piket di kampus. Kampusnya sepi. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa belajar dengan baik di rumah. Nah, para mahasiswa, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di DM dan di Instagram saya. Mungkin perlu kita bahas ya. Siapa tahu ini persoalan-persoalan ini juga dihadapi oleh mahasiswa yang lain. Yang pertama ini dari pertanyaan dari Amirullah ya. Pertanyaan adalah, rencana wisuda periode Juni diundur kapan, Pak? Saya kasihan melihat para pejuang skripsi yang kesulitan mengambil data karena libur. Baik untuk wisuda sementara tetap on schedule pada bulan Juni. Untuk adik-adik yang sedang menulis tugas akhir sementara pengambilan data tidak bisa dilakukan karena libur, maka bisa ditunda di semester depan ya. Nanti akan kita beri waktu khusus, dispensasi khusus untuk yang tinggal menulis tugas akhir, kita tambah 1 semester. Sehingga Anda tidak dirugikan karena waktu harus menghadapi virus corona itu. Hanya memang terpaksa harus mundur. Tapi bagaimanapun ini kan darurat ya. Sehingga saya kira kita harus memahami situasi ini. Ya. Pertanyaan yang kedua ya dari @jaki.abdurrahman. Pertanyaannya adalah, kepastian untuk UAS mungkin bisa disegerakan, Pak. Apakah online ditiadakan atau tatap muka? Karena beberapa mahasiswa sudah pulang dan itu berimbit waktunya dengan lebaran. Nah begini, perkuliahan secara online ini sesuai dengan instruksi rektor itu kan sampai 30 April. Nah mudah-mudahan perkembangan virus corona ini semakin baik, artinya sudah mulai menghilang ya. Sehingga harapan saya tentu 30 April itu sudah akhir untuk online dan nanti awal Mei itu bisa kuliah tatap muka. Masih ada waktu 2 minggu kan kira-kira untuk ketemu dengan dosen. Mungkin dosen akan merangkum, dosen akan memberikan kata-kata kunci dari mata kuliah yang dilaksanakan secara online itu. Ya, kemudian liburan, lalu karena itu lebaran ya, lalu ujiannya kan setelah lebaran. Tapi nanti akan saya lihat pada akhir April ya, mudah-mudahan perkembangan ini membaik ya, sehingga UAS tetap on schedule sesuai dengan kalender akademik. Demikian ya. Untuk yang ketiga ini dari @jo_h_ra ya. Apakah ada solusi untuk mahasiswa S2 yang dapat beasiswa dan harus menyelesaikan masa studi dalam waktu 2 tahun, Pak? Sedangkan untuk saat ini tidak mungkin melakukan penelitian karena sekolah masih libur. Ya. Nanti kan tadi sudah saya jelaskan ya, kita tunda 1 semester dan semester ini tidak kita hitung. Sehingga semester ini kita anggap cuti ya, kemudian aktifnya nanti pada semester depan. Sehingga Anda untuk S2 tetap bisa menyelesaikan dalam waktu 2 tahun. Ini dalam rangka kita mengatasi adanya musibah ini. Ini berikutnya adalah pertanyaan dari @reniwida712. Ya. Selama perkuliahan daring, mahasiswa tidak menggunakan fasilitas kampus dan pihak universitas juga tidak memberikan tunjangan berupa kuota untuk kuliah daring. Nah, apakah akan ada refund untuk UKT? Nah, begini, meskipun terlambat, kampus sudah menyediakan untuk fasilitas data dari 3 provider, yaitu Telkomsel, Indosat, kemudian XL. Nah silahkan menggunakan 3 ini. Jadi Anda cukup punya 1 di antara 3 itu ya, kemudian membuka web UNY, mendaftar di sana, nanti akan diisi kuota dan yang akan membayar tentu UNY. Sehingga fasilitas ini kita gunakan untuk ini masih di akhir-akhir semester ini ya. Kemudian pertanyaan dari
Jonasindo, maaf, @jonasindi 461. Ya. Assalamualaikum, perkenalanlah, nama saya Joana, ya. Pendidikan Kriya 2019. Saya mau bertanya mengenai kebijakan kampus terkait mata kuliah praktek prodi Pendidikan Seni Kriya. Pada surat induk direktur tertulis bahwa perkuliahan praktikum di laboratorium, bengkel, atau yang sejenisnya ditangguhkan, diganti dengan penugasan atau diselenggarakan pada bulan Juni dan Juli. Tetapi pada kenyataannya mayoritas mata kuliah praktek malah setiap minggu harus ngirim progres. Padahal mata kuliah teori prodi Pendidikan Kriya saja sudah banyak tugasnya. Nah, ditambahkan lagi alat-alat dan bahan pembuatan karya yang tidak murah dan sulit didapat. Ya. Nah, ini bagaimana mengatasi ini? Ya, begini ya, memang di instruksi itu kan untuk mata kuliah praktek ya, itu dilakukan Juni atau Juli. Tetapi bagi dosen-dosen yang bisa memberi tugas prakteknya di rumah itu dipersilahkan. Jadi diatur antara dosen dan mahasiswa. Dan saya percaya dosen akan memberi tugas ya sesuai dengan batas-batas bisa dilakukan. Kami juga sudah menghimbau pada para dosen dalam memberikan tugas-tugas ini harus setara dengan SKS-nya. Jadi kalau keluhan selama ini memberatkan, nah ini sudah kita sampaikan kembali, harus sesuai dengan bobot SKS-nya. Selanjutnya dari @Dilaraite. Ya. Assalamualaikum, mohon maaf Pak, izin bertanya. Saya Dila dari Pendidikan Bahasa Perancis 2016. Saya mewakili teman-teman ingin bertanya mengenai kebijakan pembatasan kegiatan kampus yang berimbas dengan penelitian skripsi. Ada yang harus penelitian ke sekolah namun tidak bisa sehingga proses pengambilan skripsi tersendat. Bagaimana kebijakan kampus mengenai hal ini? Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa karena untuk melakukan skripsi, penelitian skripsi terkendala oleh sekolah atau terkendala oleh kampus, maka akan ditunda di semester depan setelah semuanya aktif. Nah ini darurat, saya kira kita juga menghadapinya juga darurat. Jangan khawatir, nanti akan kita tambahkan 1 semester ya untuk melakukan tugas-tugas penelitian skripsi ini. Sekarang ini Anda siapkan kembali, mungkin proposalnya diperbaiki ya, atau instrumennya diperbaiki ya, sehingga Anda bisa melakukan penelitian nanti setelah situasinya baik. Jadi ini saya kira kita sudah menunjukkan kebaikan ya, perbaikan ini pemberantasan virus corona ini, sehingga mudah-mudahan situasinya semakin membaik. Nah, ada lagi pertanyaan dari @Leonadila. Ya, saya ingin bertanya Pak, untuk pengurusan yudisium dia tetap diizinkan untuk dilakukan pengurusan seperti bebas perpus, ya, fakultas, tanda tangan dekan dan lain-lain, itu bisa dilakukan atau tetap ditunda. Yudisium itu bisa dilakukan. Tadi saya sudah mengeluarkan surat edaran untuk yudisium dan pendaftaran wisuda serta ujian tugas akhir. Jadi untuk yudisium silahkan. Syarat-syarat yang terkait dengan perpus nanti diurus kemudian. Jadi Anda daftar secara online ya, nanti akan ditetapkan SK yudisium. Untuk syarat perpus dan yang lain nanti dilengkapi setelah situasinya membaik ya, dan nanti sebelum wisuda itu dilengkapi. Jadi silahkan, termasuk daftar wisuda ya, nanti setelah Anda daftar yudisium, kemudian di yudisium mendapatkan SK akan dikirim, lalu Anda mendaftarkan wisuda. Termasuk kalau Anda profilnya belum memenuhi syarat, itu nanti bisa di akhir. Jadi ketika akan wisuda Anda baru ujian gitu. Atau kalau waktunya belum cukup ya setelah wisuda pun bisa nanti persyaratan administrasinya bisa diurus kemudian. Ini situasinya darurat sehingga cara mengatasinya juga darurat. Di DM saya beberapa mahasiswa menanyakan ya, apakah akan dilakukan wisuda online. Kira-kira gimana? Anda puas nggak dengan online untuk wisuda? Kalau puas dengan wisuda online, ya nanti kita coba
Ya nanti kita coba. Ya, tapi kampus masih akan berusaha wisudanya langsung. Sehingga sementara kita masih on schedule Juni ya. Kalau situasinya belum memungkinkan tentu nanti kita undur. Maaf ini terganggu mobil karena kita berada di taman ya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Cikwi Jayanti. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Indra, mahasiswa pasca sarjana 2018. Terima kasih atas banyak kebijakan yang Bapak berikan pada kami. Terima kasih atas banyak fasilitas yang telah Bapak usahakan. Saat ini kami sedang dalam proses menyusun tugas akhir, Pak. Dalam proses penelitian, kami mengalami kendala berakibat mundurnya waktu penelitian dari yang direncanakan. Tentu saja itu akan berpengaruh terhadap waktu kelulusan. Begitu kekhawatiran kami, Pak. Apakah sekiranya akan ada kebijakan khusus? Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, tidak usah khawatir. Ya, nanti kita tunda selama 1 semester dan semester itu tidak dihitung. Jadi nanti ketika kita menghitung cum laude, 1 semester itu tidak dihitung. Ya, hingga ini kita memang darurat, nah kita tunda selama 1 semester. Jadi tidak ada kekhawatiran ya bahwa kalau begitu saya tidak bisa cum laude, tidak begitu. Jadi masih bisa dihitung cum laude, jangan khawatir ya. Yang penting dalam suasana darurat seperti ini Anda sempurnakan proposalnya, kemudian instrumennya ya, lalu persiapan untuk pengambilan data ya. Berikutnya adalah Diyah Sahriningrum ya, pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana kebijakan khusus jika dosen yang tidak mau melayani bimbingan tugas akhir secara online? Ya, namanya banyak orang ya. Kadang ada yang mungkin kesibukan atau apa, tetapi saya sudah melakukan instruksi, jangan khawatir. Ya, kemarin juga sudah saya himbau kepada dekan ya untuk menghimbau dosen-dosennya melaksanakan bimbingan tugas akhir secara online. Tadi juga sudah saya tanda tangani surat edaran untuk mewajibkan dosen melayani bimbingan secara online. Nah, mudah-mudahan dengan kebijakan khusus ini maka akan memudahkan Anda dalam bimbingan tugas akhir. Jadi bimbingan tetap berjalan. Berikutnya adalah dari Katawi. Selamat malam, Pak. Ini malam-malam tanyanya ya. Saya ingin menanyakan perihal UTBK tahun ini, bagaimana untuk kabar terbarunya? Nah, alhamdulillah ini dari adik-adik yang ingin masuk perguruan tinggi tahun ini ya. Jadi UTBK kemarin kebetulan kemarin sore kita sedang rapat secara online, Vicon semua panitia. Ini baru berita yang bocoran dulu ya, saya sampaikan pada Anda ya. Jadi UTBK dilakukan pada akhir Juni, pendaftarannya pada awal Juni. Nanti akan dikeluarkan pengumuman khusus, jadi silahkan terus mengikuti. Berikutnya adalah dari @danang600. Ya. Mohon maaf Pak, bagaimana dengan mahasiswa yang belum lulus TOEFL? Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi yang belum lulus TOEFL tetap bisa melakukan ujian TOEFL nanti setelah situasinya aman. Jadi jangan khawatir, silakan daftar yudisium, silakan daftar wisuda, nanti diselesaikan pada akhir. Jadi silakan. Berikutnya adalah dari @ojean. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, suka juga jadi rektor Pak. Kendalanya apa ya ini? Ya, pengalaman jadi rektor itu bermacam-macam ya. Yang namanya melayani sekian orang, ya. Ada yang suka gurau, ada yang serius ya, bahkan ada hal yang kecil itu ditanyakan pada rektor. Contohnya ini ada adik mahasiswa yang kos di Karangmalang, itu malam itu diganggu jin ya. Nah, lapor pada rektor, Pak Rektor, saya malam tidak bisa tidur karena diganggu jin, kemudian bangunnya kesiangan, tolong dong jinnya bisa supaya tidak ganggu atau jinnya diminta pergi. Nah, itu kan sampai hal-hal kecil ya, sampai hal-hal yang sangat serius gitu.
Apa itu yang sangat serius? Risetnya atau penelitian skripsi nggak kunjung selesai, ya, ya. Antara lain juga proses pembimbingan, ya kan. Pembimbing itu kan beraneka ragam ya, artinya ada yang tipe ini, tipe itu gitu loh. Nah ini kadang-kadang mahasiswa menghadapinya ini ada kesulitan tertentu. Nah kadang-kadang seperti itu disampaikan kepada rektor. Jadi sangat bervariasi hal-hal yang disampaikan. Bahkan toilet mampet pun itu dilaporkan pada rektor. Karena era teknologi ini orang bisa berhubungan secara langsung, ya, tidak secara prosedural, tapi apa saja disampaikan pada rektor. Termasuk ada yang pacarnya direbut orang lain itu diminta rektornya untuk mencarikan gantinya. Jadi hal-hal seperti ini ya sangat beragam ya, dan kita menanggapi dengan santai supaya yang lapor ini juga merasa kita hargai ya. Kalau perlu dia mau ketemu ya kita sediakan waktu gitu ya. Terutama hal yang serius ya. Berikutnya ini adalah dari @merentika _lak. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf sebelumnya mau tanya, kampus kan lockdown sampai 21 April, lalu bagaimana nasib kami yang mengurus yudisium dan wisuda? Tadi sudah saya jelaskan ya, kita untuk mengurus yudisium, pendaftaran wisuda bisa dilakukan online. Anda baca di medsos saya, itu ada surat yang tadi saya tanda tangani, sudah saya upload ya, bagaimana prosedur untuk yang yudisium online dan pendaftaran wisuda online ya, ada di akun official, jadi di Instagram, medsos akun official dan web, jadi silakan dibaca di sana ya. Berikutnya adalah dari @ulfa turuna ya. Ya apa ini? Mau nanya ini Pak. Apa ini? Ya udah, nanya Bapak hari ini udah makan berapa piring? Karena efek di rumah aja Pak. Oh iya. Iya. Betul. Jadi perut saya itu sekarang jadi gendut, lihat nih. Jadi gemuk sekali. Ini tambah 2,5 kilo. Ini efek bekerja di rumah. Ya, kalau ke kampus piket saja. Ya, hingga banyaknya di rumah karena di rumah maka makannya berkali-kali. Ya, ini efek lockdown ini jadi gendut. Anda lihat sekarang jadi bulat ya. Nah mudah-mudahan Anda bisa mengatur diri. Ini saya yang nggak bisa mengatur diri. Ya, jangan dicontoh. Ya. Tapi yang penting sehat ya. Doakan kita sehat ya. Berikutnya adalah dari @manado C69. Pak, kok kita di PHP ini Pak, masa UTBK cuma 1 kali? Please Pak, karena wabah ini biar di rumah nggak efektif. Masa sekarang UTBK cuma sekali? Nah, adik-adik calon mahasiswa baru ini ya, kemarin sudah kita rapatkan, mengingat waktunya darurat ini kita perkirakan sampai 29 Mei, maka waktu untuk UTBK itu tinggal waktu bulan Juni, karena Juli itu harus sudah diumumkan ya, kemudian dilakukan kegiatan seleksi mandiri, karena itu tidak cukup waktunya untuk 2 kali nih. Jadi karena ini situasinya darurat, ini hanya bisa sekali. Tapi jangan khawatir ya, karena apa? Karena pengalaman yang lalu UTBK 2 kali itu hampir sama hasilnya. Jadi antara UTBK 1 dan 2 itu tidak terlalu signifikan perbedaannya. Karena itu sebenarnya yang penting Anda siap. Saya percaya sekalipun karena Anda sudah siap, maka nilainya akan maksimal. Jadi optimis saja. Ya, yang terakhir adalah dari @mahindra.yk. Tolong sediakan juru bahasa isyarat
sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, karena di sini ada mahasiswa disabilitas tuli. Wah, mohon maaf, memang UNY belum bisa menyediakan, ya. Tetapi di UNY kita menyediakan pembimbing khusus. Jadi kalau memang berkebutuhan khusus, ini nanti Anda lapor. Jadi kita ada di UNY itu ada 8 mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang kita bantu, dan itu terus kita pantau. Fasilitas di kampus juga saya kira sudah mulai, ya, terutama yang tunanetra ini sudah kita beri fasilitas jalan, ya, jalan khusus, ya, dengan tanda-tanda khusus, ya, yang saya kira akan mempermudah. Untuk yang tunarungu ini kan masih bisa membaca, ya, masih bisa mengikuti lah dari buku, ya, atau dari slide-slide yang disiapkan oleh dosen. Jadi kita sejauh mungkin bisa kita fasilitasi. Saya kira demikian adik-adik dan adik-adik yang calon mahasiswa baru yang tadi bertanya, ya. Mudah-mudahan penjelasan ini akan menjadi sebagai guide lah, sebagai pedoman, ya. Dan situasinya itu adalah situasi darurat. Jadi mohon jangan berpikir seperti situasi normal. Jadi kita memang harus belajar di rumah. Ingat, keselamatan, kesehatan menjadi yang utama. Jadi catatannya itu. Karena itu situasi ini mari kita laksanakan sebaik-baiknya. Orang yang selalu bisa mengatasi masalah adalah orang-orang yang menghadapi permasalahan ini dengan solusi-solusi yang baik. Saya kira demikian, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.